Saya Mohan Aska dari nomor urut 16. Saya Aris Priantono dari nomor urut 8. Saya Syarifah Putri Ramadhani dari nomor urut 29. Saya Karita Angelina dari nomor urut 9. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang zakat barang temuan atau bisa disebut juga dengan zakat. Zakat barang temuan adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul atau lama penyimpanan. Barang temuan yang wajib dizakati hanya zakatnya 1/5. Sulaiman mengatakan jika tidak disyaratkan 1 tahun, tetapi apabila emas atau perak didapat, maka pihak mendapatkannya wajib mengeluarkan zakatnya pada saat itu juga, seperti zakat hasil tambang seperti emas dan perak. Sementara itu, sebagian ulama berpendapat bahwa disyaratkan sampai 1 nisab. Pendapat itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut pendapat yang lain seperti Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad dan pengikut-pengikut mereka, nisab itu tidak menjadi syarat. Temuan yang wajib dizakati hanya yang berupa emas atau perak. Adapun nisabnya, jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat sesuai nisab emas jika yang ditemukan emas, dan nisab perak jika yang ditemukan perak, sementara kadar zakatnya adalah sebesar 1/5 atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sulaiman juga menyebutkan rigasi itu menjadi kepunyaan yang mendapatkannya, dan ia wajib membayar zakat apabila didapat. Namun kalau emas atau perak tersebut didapat dari tanah yang dipunyai orang, maka perlu dinyatakan kepada semua orang yang memiliki tanah itu. Kalau tidak ada yang mengakuinya, maka rigas itu kepunyaan yang membuka tanah tersebut. Zakat barang temuan adalah zakat yang wajib dikeluarkan. Sementara harta yang ditemukan dalam bumi dapat dibagi menjadi beberapa hal. Harta yang memiliki tanda-tanda kaum non-muslim, dan harta tersebut terbukti berasal dari masa jahiliyah atau rikas. Dilansir dari laman Mizanamana, harta yang tidak memiliki tanda-tanda yang kembali ke masa jahiliyah maka dibagi menjadi 2, yaitu jika ditemukan di tanah bertuan atau jalan bertuan disebut wukoto atau barang temuan. Jika ditemukan di tanah tidak bertuan atau jalan tidak bertuan disebut kanzun atau harta terpendam. Sementara itu, harta yang berasal dari dalam bumi tersebut disebut makdan atau barang tambang, memiliki hukum masing-masing. Harta terpendam tidak terlepas beberapa keadaan, yaitu pertama, seperti ini menjadi milik orang yang menemukan, nantinya ia akan mengeluarkan zakat sebesar 20% dan sisa 80% jadi miliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mengenai seseorang yang menemukan harta terpendam, jika engkau menemukan harta terpendam tadi di negeri berpenduduk atau di jalan bertuan, maka umumkanlah layaknya lukotoh atau barang temuan. Sedangkan jika engkau menemukan di tanah yang menunjukkan harta tersebut berasal dari masa jahiliyah sebelum Islam, atau ditemukan di tempat yang tidak ditinggali manusia, tanah tak bertuan atau di jalan tak bertuan, maka ada kewajiban zakat rikah sebesar 20%. Kedua, ditemukan di jalan atau negeri yang berpenduduk seperti ini
diperintahkan untuk mengumumkan sebagaimana barang temuan Lukoto. Jika datang pemiliknya, maka itu jadi miliknya. Jika tidak, maka menjadi milik orang yang menemukan sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya. Tetap barang tersebut jadi milik si pemilik tanah. Demikian pendapat Abu Hanifah Muhammad bin Al-Hasan. Kias dari perkataan Imam Malik dan salah satu berpendapat dari Imam Ahmad. Inilah pendapat yang lain dari Imam Ahmad dan Abu Yusuf. Mereka berkata bahwa yang namanya harta terpendam bukanlah jadi milik si empu tanahnya, namun menjadi milik siapa saja yang menemukannya. Hal itu dibedakan, yaitu jika pemilik tanah mengenai harta tersebut, maka itu tidak jadi miliknya. Jika si pemilik tanah itu mengenalnya, harta tersebut menjadi milik si pemilik tanah pertama kali. Sementara itu, jika barang tersebut ditemukan di tanah yang telah berpindah kepemilikan dengan jalan jual beli atau semacamnya, ada dua pendapat dalam masalah ini. Pertama, harta seperti ini menjadi milik yang menemukan di tanah miliknya saat ini. Demikian pendapat Malik, Abu Hanifah, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad selama pemilik pertama tanah tersebut tidak mengklaimnya. Kedua, harta tersebut menunjukkan milik pemilik tanah sebelumnya. Jika ia mengenal harta tersebut, jika tidak dikenal, maka menjadi pemilik tanah sebelumnya lagi, dan begitu seterusnya. Jika tidak di antara pemilik tanah sebelumnya yang mengenalnya, maka berlakunya seperti lukoto atau barang temuan. Ketiga, jika ditemukan di negeri kampung Harbi, jika ditemukan dengan orang kafir dikalahkan dalam perang, maka status harta yang terpendam tadi menjadi ghanimah atau harta rampasan perang. Jika harta tersebut mampu dikuasai dengan sendirinya tanpa pertolongan seorang pun, maka ada dua pendapat. Pertama, harta tersebut menjadi milik orang yang menemukannya. Demikian dapat pendapat dalam Mu'adzabah Ahmad. Mereka kiaskan dengan harta yang ditemukan di tanah tak ditemukan. Kedua, jika harta tersebut dikenal orang yang memiliki tanah tersebut, yaitu orang kafir Harbi, dan ia ngotot mempertahankannya, maka status harta tersebut dalam ghanimah. Jika tidak dikenal dan tidak ngotot dipertahankannya, maka status seperti sikat atau harta karun. 한다면은 잘게 허세 따위는 안 통하니까 너 정말 신기한 여자 나를 노력하게 만드니까 baby oh yeah Ada uang nih, deketin aja lah. Makasih bro, keamanan kita masuk surga. Sekian dari kami, apabila ada kurang Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.